Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan di rumah kalian tetap sehat ya. Nah, di pagi hari ini Pak Supri akan memberikan pelajaran tematik untuk kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran pertama dan kedua. Nah, di tema 7 ada perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 1 dan 2. Kalau kemarin sudah ada perkembangan teknologi dari pangan, sandang, komunikasi, sekarang transportasi. Nah, materi yang pertama adalah bahasa Indonesia, menulis isi teks cerita. Yang kedua, SPDP membuat karya dengan teknik melipat, memotong dan menyambung. Yang ketiga, matematika, menghitung keliling bangun datar. Yang keempat, mengetahui keragaman karakteristik individu. Nah, di pembelajaran pertama dan kedua nanti ada perkembangan transportasi secara umum ya. Nah, apa yang dimaksud dengan alat transportasi? Nah, alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan alat transportasi dibagi menjadi dua, yakni tradisional, contohnya beca, andong, sepeda, dan lain-lain. Kemudian alat transportasi modern, contohnya ada motor, mobil, pesawat terbang. Nah, alat transportasi juga mengalami perkembangan. Kalau dulu cuma jalan kaki, terus mengalami perkembangan, naik kuda, terus naik delman, apa lagi? Nah, naik mobil. Nah, mengalami perkembangan begitu pesat dari masa ke masa. Terus naik pesawat terbang. Nah, di pembelajaran 1 dan 2 bahasa Indonesia menulis isi teks cerita. Bisa kalian buka halaman 78 LKS-nya, berlibur ke rumah paman. Libur sekolah telah tiba. Tono akan berkunjung ke rumah paman. Rumah paman Tony berada di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Di paragraf kedua, paman mengajak Tony untuk berkeliling kota dengan naik andong. Andong adalah alat transportasi tradisional beroda 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Andong sudah terkenal di daerah Yogyakarta, Solo, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Solotigo. Nah, ini saya ambilkan contoh dari LKS. Di LKS ada 4 paragraf, saya cuplikan hanya ada 2 paragraf. Nah, apa isinya di paragraf pertama? Isi ceritanya. Nah, isi ceritanya yang saya garis bawahi ya, di paragraf 1, libur sekolah telah tiba. Nah, isi cerita paragraf 1, libur sekolah telah tiba. Terus isi cerita paragraf 2, paman mengajak Tony untuk berkeliling kota dengan naik andong. Sudah Pak Supri garis bawahi. Nanti bisa kalian lanjutkan di paragraf 3 dan ke-4. Nah, kita lanjutkan ke SPDP, seni budaya dan prakarya.
Membuat karya dengan teknik melipat, memotong, dan menyambung. Apa yang dimaksud dengan teknik melipat? Yaitu karya seni yang dibuat biasanya dari kertas ya, untuk menghasilkan aneka bentuk kerajinan. Terus, pengertian teknik potong yaitu memisah bahan jadi dua atau lebih untuk membentuk benda agar dibuat kerajinan. Kemudian teknik sambung yaitu menggabungkan dua atau lebih bahan menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Alat dan bahan, pisau, gunting, misalkan ini alat-alatnya ya, pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan lem. Ini bisa kalian baca di halaman 79 langkah-langkah dalam menyiapkan, misalkan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian siapkan selotip, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Nah, ini bisa dibikin mobil-mobilan atau replika mobil. Kita lanjutkan. Nah, di pembelajaran matematika ini sama, ada menghitung keliling bangun datar. Nah, misalkan di sini di LKS halaman 81. Mira dan teman-teman sudah selesai membuat replika mobil dari karton bekas. Sekarang Mira akan menghias kaca mobil tersebut menggunakan pita. Panjang sisi-sisi dari kaca mobil adalah 15 cm dan 8 cm. Nah, berapa panjang pita yang dibutuhkan Mira untuk menghias kaca mobil? Nah, misalkan di sisinya ada 15 ya. Kemudian ada 8 cm, berarti satunya 15 terus 8 ya, berarti 15 tambah 8 tambah 15 tambah 8, berarti membutuhkan 46 cm. Nah, di pembelajaran PPKN ada keberagaman karakteristik individu. Keberagaman individu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki ciri khas masing-masing anak-anak, seperti jenis kelamin, jenis rambut, usia, sikap, warna kulit, suku, bahasa, dan agama. Keberagaman individu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.